Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Kembali lagi sama aku, Fikri Muhammad Rizal, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro. Nah, jadi di sini di video kali ini aku bakal ngelanjutin pembelajaran kita tentang algoritma dan pemrograman. Karena sebelumnya kita udah belajar algoritma dan pemrograman menggunakan Python, jadi untuk video kali ini aku bakal ngejelasin kepada teman-teman tentang lintas bahasa coding. Jadi kalau misalnya kita udah memahami konsep-konsep mengoding menggunakan Python, itu tuh seharusnya kita bakal bisa lebih mudah untuk mengerti bagaimana kodingan-kodingan yang terjadi pada algoritma dan pemrograman ini terjadi menggunakan bahasa yang lain. Jadi misalnya ada bahasa C++, bahasa JavaScript, bahasa C hashtag, bahasa HTML. Nah, karena kita udah memahami konsep coding sebelumnya menggunakan bahasa Python, kita itu bisa dengan lebih mudah mengerti isi dari codingan yang menggunakan bahasa lain. Gitu teman-teman. Intinya kita udah bisa belajar lintas bahasa coding jika kita sebelumnya sudah memahami konsep dasar mengoding menggunakan Python. Nah, langsung aja masuk ke PPT-nya ya teman-teman. Ini aku hapus dulu. Nah, jadi kita akan masuk ke materi coding with C++. Nah, sebelum kita masuk ke coding with C++, aku ini mau ngasih tahu dulu ke teman-teman gimana sih kita mengoding lintas bahasa atau misalnya kita mau melihat bagaimana secara kasarnya coding menggunakan bahasa yang lain. Nah, di sini aku mau menggunakan contoh yang pertama, yaitu robotic with Tinkercad. Jadi kita ini mau mengcoding atau memprogram si Arduino yang menggunakan bahasa C atau C++ itu kita bisa lihat jadi itu gimana sih codingannya. Nah ini bisa lihat di foto ya teman-teman. Jadi codingannya jadi rangkaiannya itu kayak gini. Aku nggak bakal ngejelasin rangkaiannya kayak gimana atau fungsi setiap komponen ini kayak gimana. Cuma aku mau nunjukin si codingannya aja. Nah kayak gini teman-teman. Nah, karena di sini mungkin agak kurang jelas, jadi aku langsung masuk ke websitenya aja teman-teman. Nah, intinya tuh kayak gini. Kita kecilin dulu teman-teman. Nah, jadi di rangkaian itu kayak gini, kita punya push button, kita punya LED, resistor, dan resistor. Nah, ini Arduino-nya ya teman-teman. Nah, Arduino ini itu digunakan mengcoding dengan bahasa, kita lihat dulu teman-teman. Nah, menggunakan bahasa C++ teman-teman. Jadi, ketika kita mengcoding Arduino, bahasa yang kita gunakan untuk memprogram itu adalah C++, bukan Python. Jadi inilah fungsi kita mempelajari bahasa lain atau lintas jalur bahasa ya teman-teman. Nah, langsung aja kita buka codingannya ya teman-teman. Nah, codingannya itu kayak gini. Jadi si eh, jika read digital pin 7, ini digital pin 7 ya teman-teman, masuk ke push button sama dengan high. High itu berarti kalau misalnya kita tekan ya teman-teman atau misalnya satu kalau dalam bahasa binary itu satu atau true. Nah, maka set pin 8 to high. Jadi pin 8 akan satu dan mengalir kepada si eh, lampu ini. Nah, kita mau lihat codingan yang berbasis teks. Nah, ini kan berbasis blok ya teman-teman, seperti di Scratch. Nah, kalau berbasis teks itu udah ada udah ada penjelasannya di sini adalah menggunakan C++ code. Nah, di sini ada void setup, yaitu setup yang tidak melakukan apa-apa. Jadi, eh, diperluin aja tanpa kita harus tahu fungsi ini adalah apa. Nah, ini pin mode 7 sebagai apa dan pin mode 8 sebagai apa. Pin 7 sebagai input, pin 8 sebagai output. Ini tuh sebenarnya udah kayak yang dari sananya gitu, teman-teman. Intinya kita setting 7 mau apa, 8 mau apa, dan sesuai dengan rangkaian. Lalu digital red 7 sama dengan if digital red 7 sama dengan high, jadi ketika 7 ini ditekan atau satu atau true, maka digital red 8 akan high atau satu juga, dan else maka 8. Di sini ada delay-nya 10 ya teman-teman. Nah, ini ada penjelasannya delay a little bit to improve simulation performance. Jadi kalau misalnya kita run ini teman-teman, kita simulasiin, ketika push button ditekan, dia itu tidak akan menyala lampunya.
Nah, ini belum nyala ya teman-teman. Ini udah kita run, ini belum nyala dan ketika kita tekan, nah ini juga belum nyala, berarti masih ada yang salah teman-teman. Nah, mungkin kesalahannya itu adalah karena si push button-nya itu masuknya di terminal 2A, jadi harusnya kita memasukkan powernya juga di 2B, bukan di 2A. Jadi aku benerin dulu teman-teman. Ini langsung kita hapus saja, kita taruh di sini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Langsung aja ini belum nyala dan ketika kita tekan, ini juga belum nyala. Kita lihat dulu di codingan apakah ada yang salah ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah aku benerin ya. Ternyata tadi kurang di power supply untuk si Arduino-nya. Nah, ini kalau udah dan kodenya juga bisa teman-teman lihat kayak gini. Jadi if read digital 7 pin sama dengan high, maka kita akan set pin 8 to high. Dan jika tidak atau else, maka set pin 8 to low. Nah, ini bisa langsung kita run aja teman-teman. Kita run. Nah, ini kelihatan ya. Sebelumnya dia 0 atau low. Dan ketika kita tekan, dia akan menyala atau high. Jadi dia mengirimkan sinyal ke 7, lalu yang 8 akan mengembalikan sinyalnya seperti yang ada di kode ya teman-teman. Nah, untuk yang di Tinkercad seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya aku menunjukin yang di Blockly. Atau contohnya itu kita melakukan coding dan kita bisa menggunakan bahasa-bahasa lain. Nah, di sini ada ya teman-teman, ada JavaScript, Python, PHP, Lua, Dart. Misalnya kita ada program kayak gini, set count to 1, repeat while count kurang dari sama dengan 3, maka akan print hello world dan set count to count plus 1. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di Python yang biasa kita lihat, count ini sama dengan non ya teman-teman, atau nggak ada, atau 0, atau 0, atau kosong. Nah, lalu kita bikin variabel count ini menjadi 1. Lalu while count kurang dari sama dengan 3, maka print hello world. Count sama dengan count plus 1. Dan ini saat kita run ya teman-teman. Nah, ini nggak bisa di-run karena nggak ada interpreter ya teman-teman. Karena kita harus membutuhkan interpreter si Python untuk merun coding yang ada di Python. Ini untuk PHP ada kayak gini, count sama dengan 1, while, nah kayak gitu. Yang di JavaScript kayak gini ya teman-teman. Ini bisa kita langsung run aja. Nah, dia akan say hello world, hello world, hello world sampai 3 kali. Karena hello world-nya itu, karena si count-nya ini hanya bekerja sampai dengan kurang dari atau sama dengan 3 dan eh, perintah untuk print akan mengeprint ketika sikon ini kurang dari atau sama dengan 3. Nah, untuk di Dart juga ada kayak gini ya teman-teman, ada var, on, di luar juga ada. Nah, intinya kita udah bisa ngerti eh, berapa banyak kita bisa ngerti beberapa sintak yang udah ada di bahasa-bahasa lain dalam pengkodingan jika kita sebelumnya udah pernah mengcoding atau mengerti bagaimana konsep coding teman-teman. Nah, selanjutnya yang ini Blockly ya tadi teman-teman udah aku tunjukin. Mungkin aku akan lanjut nanti teman-teman karena sedang azan. Nah, teman-teman udah selesai. Jadi aku mau lanjutin. Nah, yang tadi kan kita udah belajar konsep apa namanya mengerti bahasa lain jika kita sebelumnya sudah menggunakan Python atau bahasa yang lain. Jadi kita itu bisa langsung ngerti bagaimana program ini bekerja. Seenggaknya kita bisa tahu beberapa sintak-sintak yang sudah biasa kita gunakan. Nah, sekarang aku mau langsung masuk ke dalam eh, apa namanya ke dalam hal bahasa yang lebih spesifik yaitu adalah bahasa C++. Jadi konsep mengcoding itu sama kayak yang waktu itu aku bilang teman. Pas pertama-tama kali aku bilang. Jadi konsep mengcoding itu yang pertama adalah kita mempunyai masalah yang akan diselesaikan, lalu kita mempunyai algoritma atau penyelesaian masalahnya, lalu kita coding atau kita mengimplementasikan solusi itu atau algoritma tersebut ke dalam codingan atau bahasa mesin. Nah, codingan yang kita lakukan kali ini yaitu adalah menggunakan bahasa C++ ya teman-teman. Sebelumnya kan Python, nah sekarang C++. Lalu ini adalah konsep C++ untuk mempermudah kita gitu teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya kita memiliki beberapa problem to solve, beberapa masalah untuk diselesaikan, kita itu membutuhkan algoritma atau program atau solusi yang terstruktur juga teman-teman. Jadi misalnya di sini adalah masalah pertama kita selesaikan dengan A doang, lalu masalah kedua kita selesaikan dengan A dan B karena A-nya sudah selesai dan solusi A ini
dibilang berhasil, atau misalnya A ini struktur pertama kita menyelesaikan masalah, lalu A B, dan lalu A B C. Jadi ketiga struktur tersebut dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah atau problem yang kita punya. Jadi setelah kita menstrukturkan solusi itu, kita dapat dengan mudah mengcoding atau menerjemahkan hal-hal tersebut ke dalam bahasa mesin. Nah, ini fundamental lainnya ya teman-teman. Jadi untuk coding fundamental itu kita harus bisa Python, C++, robotik, database, web, Java, Android, dan lain-lain. Ini tuh bisa kita apa namanya, bisa kita bisa mengaplikasikan atau kita mempunyai fundamental yang kuat tentang hal-hal coding. Nanti kita akan dapat hal-hal yang kayak gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita setup C++. Yang pertama itu kita install MSY S2 ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita cek dulu di command prompt atau laptop kita masing-masing apakah kita memiliki C++ atau belum teman-teman. Cara mengeceknya adalah kita membuka command prompt, ini aku kecilin aja biar nggak terlalu besar teman-teman. Dan kita ketik G kecil ya teman-teman, G++ strip version. Nah, strip version ya teman-teman. Nah, kalau ini belum ada, nah is not recognizable as an internal or external command. Jadi ini tuh belum keinstall si compiler C++ nya. Nah, kita bisa langsung masuk ke website aja nih, aku hapus aja teman-teman. Langsung masuk, kita install MSYS2. Nah, kita harus install ini dulu ya teman-teman. MSYS2 ini kita bisa install, dan ini tuh ada tutorialnya juga di apa namanya, di website. Nah, ini kita langsung install aja ini teman-teman. Kita klik dan kita tungguin aja. Nah, lalu kita jangan langsung keluar dari website ya teman-teman, karena kita harus masukin kode atau codingan ke dalam si command prompt MSCS2 ini teman-teman. Nah, ini karena mungkin menunggu agak lama, jadi aku akan skip aja ya teman-teman. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman. Semain dong, bentar dong, datang dong. Kayak gini. Nah, ini udah keinstall ya teman-teman. Bisa langsung kita install aja. Kita klik aja. Nah, nanti install tinggal mengikuti arahan. Nah, ini kita langsung aja next. Kita next dan kita next aja terus teman-teman ya. Sampai dia selesai menginstal. Nanti kalau udah install, itu bisa kita pilih untuk membuka langsung terminalnya atau kita cari sendiri. Nah, karena ini agak lama, jadi aku pause aja teman-teman. Nah, ini udah keinstall ya teman-teman. Nah, ini bisa kita pilih mau di run atau enggak. Eh, untuk saat ini nggak usah dulu, kita finish aja. Nah, lalu kita search aja di sini ya teman, MSY. Nah, ini yang ini teman-teman. Yang ini ya. Kita klik aja. Nah, dia itu akan membuka terminal teman-teman. Jadi kalau udah terminal seperti ini, kita itu mau masukin codingan yang ada di dalam websitenya. Nah, kita itu langsung aja copy yang ini ya teman-teman. Nah, copy yang ini, nggak usah sama dolarnya teman-teman. Langsung di pacman aja. Mulai dari pacman lalu kita langsung paste aja ke sini. Ini belum ke copy teman-teman. Copy, paste. Sebentar teman-teman. Nah, ini bisa kita langsung enter aja. Nah, nanti dia akan melihat atau membuka paket-paket yang ada dan besaran total instalasinya. Kita bisa langsung enter lagi aja untuk mengkonfirmasi penginstalan. Nah, ini mungkin akan menunggu lagi teman-teman, jadi langsung aku skip aja. Nah, ini udah ya teman-teman, udah keinstall. Nah, kalau misalnya udah satu, kita harus masukin yang satunya lagi teman-teman. Yang tadi kan kita yang ini ya. Nah, sekarang kita cek versinya lagi yang di sini teman-teman. Kita langsung copy aja.
Jadi ada dua kali kita masukin kode. Yang pertama adalah yang itu, yang kedua adalah yang ini tadi. Jadi langsung kita paste aja saat kita enter. Nah teman-teman, di sini ya kita buat masukin codingan lainnya untuk si MSCS 2-nya. Nah, ini kita bisa langsung paste aja, kita enter. Nah, ini kita disuruh milih untuk download atau install package yang mana. Kalau misalnya mau semuanya, kita langsung enter lagi aja dan kita enter lagi aja. Nah, di sini akan install lagi teman-teman. Jadi akan aku pause saja biar ke skip dan mempermudah juga. Nah, nanti kalau udah tampilannya bakal kayak gini ya teman-teman. Ini bisa kita langsung aja cek versi C++-nya. Kita copy aja langsung di sini ya teman-teman. Oke, plus kita copy, kita paste, kita enter. Nah, ini kalau masih not found, kita coba di GCC, kita copy, kita tes teman-teman. Nah, ini masih belum not found, berarti nggak apa-apa, langsung aja kita next ke Visual Studio Code ya. Nah, teman-teman, sekarang aku lanjutin. Kalau misalnya tadi teman-teman udah nge-install dua, apa namanya, udah masukin dua codingan yang ini ke si apa namanya MSCS2-nya itu kan eh, udah ya berarti teman-teman. Kita udah masukin apa sih bahasanya parameter-parameter yang dibutuhkan untuk MSCS2 atau si C++-nya ini bisa bekerja. Nah, sekarang kita itu mau masukin path atau environment-nya si C++ ke dalam path atau jalur yang eh, bisa kita gunain pas di command prompt atau di terminal. Nah, itu kita ketik aja environment ini ya teman-teman. Kita klik, nah nanti munculnya kayak gini. Kita bisa langsung klik yang ini. Di sini kita pencet path, lalu kita edit. Nah di sini kan cuma ada 4 ya teman-teman. Di sini kita ketik new aja. Nah sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat di website itu tuh dia udah ada ya teman-teman. Nah, ini yang ini CMSY S64 UCRT 64 bin. Cuma kalau misalnya teman-teman mau tahu pastinya, itu teman-teman bisa buka file browser teman-teman. Teman-teman cari di ini teman-teman, TSPZ. Nah ini kan C ya teman-teman. Langsung aja klik. Nanti ada MSCS 64. Nah ini klik aja. Lalu ketik yang bin-nya. Kalau belum ada, ketik yang UCRT 64 dulu teman-teman. Nah di sini bin. Nah kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini tuh udah banyak ya. Nah ini nggak usah diapa-apain, didiemin aja. Nah yang mau kita apa-apain itu adalah si addressnya atau eh, apa namanya, ininya tuh ada di mana. Nah ini bisa kita klik di sini. Kita bisa langsung copy aja, kita copy, kita keluar dari file browser, kita masukin ke sini, kita new, langsung kita paste aja. Nah, kalau udah kayak gini langsung oke aja teman-teman. Oke, terus oke. Nah, oke. Nah, kalau udah, itu tuh kita bisa langsung ngecek si versi si prosesnya di command prompt. Langsung aja kita buka ya teman-teman. Langsung aja kita buka, langsung kita ketik yang kayak tadi teman-teman. G plus plus spasi strip version ya teman-teman. Strip strip version. Nah, saat kita enter, dia itu udah ada tuh teman-teman, G++ Rev 8. Nah, ini versinya. Nah, untuk downloadnya kayak gitu aja teman-teman. Sekarang aku mau nunjukin cara konfigurasi sistem apa namanya sistem MSY-nya di mana namanya di Visual Studio Code. Nah, jadi langsung aja kita cari ya di sini teman-teman, Visual Studio Code. Langsung aja kita buka. Nah, kita bikin file baru aja ya teman-teman. Kita view. Pokoknya biar baru aja gitu teman-teman. Nah, kita hapus. Kita pakainya yang ini. Nah, ini kan awalannya kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau install extensionnya, kita langsung aja kita klik yang extension ini, kita cari C++.
Ini tunggu sebentar ya teman-teman, memang agak lama. Cuma kita itu sama seperti pas kita download Python. Cuma bedanya pas si ini itu tuh dia harus menggunakan ekstensi lain untuk kode runner, untuk merunning kodenya, yaitu namanya code runner. Karena si ini tuh sebenarnya cara kerjanya itu mengcompile dulu si kode yang kita bikin, baru di run atau ditunjukin hasilnya ke kita. Jadi kita harus perlu ekstensi yang lain untuk ngeran kode dari C++ atau dari C. Ini kita langsung install aja teman-teman yang dari Microsoft ini ya. Kita langsung install aja. Sekalian nunggu, kita langsung cari aja ya teman-teman, code runner. Sebentar teman-teman. Biar, nah yang ini ya sebenarnya teman-teman. Teman-teman langsung klik aja dan langsung klik install juga. Nah ini kita teras saja. Karena ini juga udah terpercaya teman-teman, udah 37 juta yang download. Nah selagi menunggu, mungkin kita bakal ini aja teman-teman, bakal aku pause saja untuk mempersingkat waktu dan durasi, jadi biar teman-teman juga nggak capek nontonnya dan nggak kelamaan. Nah oke teman-teman, ini dua ekstensinya udah ke download ya. Ini jadi yang pertama adalah si ekstensi C++, yang kedua adalah Code Runner. Nah sebelum kita memulai ngoding, kita tuh harus setting dulu agar Code Runner-nya bisa kita jalanin gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu kita pencet ke setting ini, kita masuk setting, lalu kita cari ekstensi dan kita cari yang ini teman-teman. Kita scroll aja ke bawah sampai kita nemuin yang ini teman-teman. Sabar, sebentar teman-teman. Nah yang ini teman-teman, run code configuration, langsung aja di scroll ke bawah dan dicentang yang ini ya teman-teman, run in terminal dan save all files before run. Nah ini kalau udah di run, udah berarti kita bisa menjalankan si siapa namanya, si code runner. Nah ini udah ya teman-teman. Terus sekarang aku mau nunjukin apa namanya, cara kita memprogram standar atau program basic dari si uh, C++ ini. Jadi di C++ itu ada library dan fungsi blockman-nya juga teman-teman. Jadi di sini kayak yang biasa aja di Python ada library-nya, ada fungsi blockman-nya. Nah, cuman di 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 C++ library-nya itu pakai tanda kurang dari dan lebih dari. Jadi kalau misalnya kita klik kurang dari itu langsung dua ya teman-teman yang keluar. Jadi kurang dari dan lebih dari. Dan dia itu ada kayak gini, standar input output titik H. Nah ini adalah bagian include atau kita memasukkan library ini ke dalam program yang kita mau bikin. Nah integer main ini tuh fungsi block main teman-teman. Jadi sebenarnya kayak ini aja, kayak fungsi main aja biasa. Cuman si mainnya ini itu nggak mengaruh apa-apa, cuma tetap harus kita buat. Dan di C++ itu tuh harus ada kurung kurawal kayak gini teman-teman. Jadi dimulai dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Lalu juga ada statement atau ini ya teman-teman, titik koma ini itu tuh harus dipakai biar menunjukkan kalau misalnya itu tuh udah selesai gitu. Perintahnya atau syaratnya itu sudah selesai. Aku contohin aja teman-teman. Misalnya tadi kan kayak gini, pas kita pencet ini kan, ini belum ada folder ya. Nah, misalnya kita mau bikin folder baru teman-teman. Misalnya aku bakal nunjukin aja langsung teman-teman, kita open folder, kita langsung cari aja misalnya nih Visual Code. Nah, di sini misalnya kita bikin folder baru aja teman-teman. Project, kita enter 2 kali. Nah, misalnya di sini belum ada juga. Misalnya kita bisa bikin project lagi, misalnya adalah test project. Test project. Nah, misalnya kita maunya yang ini aja teman-teman. Kita mau bikin si folder ini yang jadi
codingan kita yang sekarang. Jadi kita klik task project, kita select folder. Nah, nanti dia tuh bakal muncul kayak gini teman-teman. Muncul kayak gini dan itu bisa langsung kita buat ngoding. Jadi misalnya kita mau kita bisa klik kanan atau misalnya kita bisa langsung klik yang di sini teman-teman, new folder. Nah, kita adalah project hello world. Hello world. Nah, ini jadi folder kita teman-teman. Nah, di folder kita ini kita itu bisa bikin file baru atau bikin folder lagi. Misal kita mau bikin new file lagi, ini tinggal klik kanan ya teman-teman. Kita klik kanan new file dan langsung aja kita bikin misalnya hello world.cpp karena dia itu pakainya yang CPP teman-teman. Kalau misalnya si Python kan pakainya .py ya. Nah, kalau C++ ini pakainya CPP. Nah, ini bisa kita langsung bikin program ini aja ya teman-teman. Nah, ini disuruh install lagi. Kita install dulu yang extension pack-nya ya teman-teman. Tadi kan kita installnya yang biasa teman-teman. Kita installnya itu yang ini, yang IntelliSense Debugging dan Code Browsing. Yang ininya juga kita perlu download ya teman-teman, extension pack-nya. Jadi kita langsung ditutup aja dulu. Nah, di sini kan udah ada ininya teman-teman ya. Udah ada proyekan, udah ada file mainnya, main project kita. Nah, ini juga udah ke-download teman-teman. Kita lihat. Nah, udah ke-download ya teman-teman. Bisa langsung kita hapus saja dan ini juga kita tutup aja. Nah, ini juga bisa kita tutup aja. Nah, jadi di sini teman-teman, aku kan mau bikin program Hello World ya. Nah, ini tinggal bisa langsung kita ikutin aja. Jadi kita pertama adalah hashtag include. Ini bisa langsung kita tap aja teman-teman. Terus kita pakai yang ini teman-teman. Nah, ini langsung aja iOS atau enggak teman-teman bisa langsung iOS stream. Nah, nanti tuh dia bakal otomatis gitu teman-teman. Teman-teman klik ini terus iOS stream. Nah, ini bisa langsung teman-teman tap aja. Nah, kalau udah teman-teman enter aja. Nah, ini tuh udah apa namanya? Udah kayak basicnya lah teman-teman. Standar atau normalnya itu emang kayak gitu, kayak kita nggak usah ngapa-ngapain, kita nggak usah perlu acak-acak lagi ininya. Ini adalah yang awal mulanya tuh emang harus kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita mau bikin misalnya kayak gini integer main. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi teman-teman. Kita tuh harus mulai dengan kurung kurawal dan kurung kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi integer main-nya ini itu akan berjalan yang ininya doang. Dan di sini tuh udah ada space 4 indentasi ya teman-teman. Nah, itu 4 spasi. Nah, jadi di sini kita langsung aja std code ini hello world std handle. Nah, return zero. Kenapa return zero? Karena main ini kita kan integer main ya teman-teman. Jadi integer main itu kita memvariabelkan atau mendefinisikan si main ini untuk menjadi integer karena nggak ada angkanya berarti kita kembalikan ke 0 gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya yang tanda titik koma ini itu tuh menjelaskan kalau misalnya program itu tuh satu. Nah, jadi tuh ini tuh program satu teman-teman. Nah, ini program dua, syarat satu, syarat dua itu intinya kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman maunya kayak gini itu juga bisa karena masih ada sih kurung titik komanya dan ada titik komanya. Cuman biar kita gampang lihat ya, gampang melakukan maintenance atau misalnya cek masalah atau problem solving gitu teman-teman. Nah, kita harus di setiap ini kita bawah-bawah gitu teman-teman. Cuman tetap harus diingat titik komanya ini penting banget. Nah, karena udah coba kita teskan ya teman-teman. Debug C++ file, kita pakai yang ini. Kita, nah, jadi itu si yang aku bilang tadi teman-teman, C++ itu kalau run itu dia akan compile dulu atau debugging programnya dulu baru dia akan ngerun. Nah, ini ada ini ya teman-teman, ada masalah. Kita run debug aja. Nah, ini masih ada masalah teman-teman. Open launch JSON. Nah, mungkin nanti aku akan benerin dulu teman-teman karena ini juga tiba-tiba banget. Jadi nanti kalau udah aku tunjukin lagi ya. Nah, ini udah bisa tuh teman-teman. Jadi kita itu kalau mau run itu kita pakainya yang ini ya teman-teman, run code, jangan yang debug. Karena kalau debug itu kita ngembaliin lagi. Ini kita pakainya yang run code. Jadi yang aku bilang tadi teman-teman tuh, jadi si
C++-nya itu bakal ngecek dulu ada program apa di file apa dan bakal di-compile. Nih yang G++ tadi, Hello World CPP ini itu nama file kita hello world.cpp dan G++ ini adalah si compile jenis bahasanya atau C++. Hello World nah baru di sini dia bakal hasilnya teman-teman atau sesuai yang di project. Misal kita mau ganti di sini ya teman-teman. Misal kita ganti adalah Assalamualaikum Undip. Nah, ini kita run lagi teman-teman, run code. Nah, dia itu bakal ngecek dulu di sini teman-teman, di compile dulu baru dia mengeluarkan si outputannya atau program yang udah kita bikin. Nah, sebenarnya untuk video kali ini itu aja sih ya teman-teman. Kayak apa namanya, pengenalan C++ kita aja dulu lah. Maksudnya seperti seenggaknya kita bisa membuat C++ ini yang dari sebelumnya kita hanya menggunakan Python, sekarang kita udah bisa menggunakan C++ secara simple atau secara mudahnya lah. Nah, menurut aku tips-tips yang bisa teman-teman lakuin atau misalnya teman-teman udah paham Python dan udah bisa dikit-dikit C++, teman-teman harus ngapain sih gitu kan, teman-teman masih bingung nih, teman-teman harus apa, teman-teman gimana caranya untuk meningkatkan skill teman-teman. Nah, menurut aku punya 4 tips. Yang pertama adalah teman-teman cari di internet. Teman-teman harus research, cari di internet. Misalnya teman-teman bingung mau bikin project apa ya, coba lihat di internet kira-kira udah ada belum project ini. Misal teman-teman belum punya ide, teman-teman bisa lihat di internet ide-ide yang suka lewat kan, coding-codingan gitu di YouTube, di Instagram, di TikTok, itu teman-teman bisa cari-cari aja di internet. Lalu yang kedua itu keep it simple, yaitu ada teman-teman nggak perlu rumit banget bikin codingannya, nggak perlu yang terlalu rumit, apa namanya, sulit gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman langsung mau bikin website, teman-teman mau langsung bikin AI, mau langsung bikin kripto, itu kan agak sulit ya teman-teman. Mungkin untuk itu nanti aja. Jadi teman-teman harus keep it simple dulu atau istilahnya low key lah. Kita pelan-pelan tapi pasti. Ini sesuai banget sama yang konsep ini ya teman-teman. Jadi kan ya, konsep siklus ini kan udah simple banget ya. Pertama kita selesaiin satu masalah dulu, lalu kita gabung dengan solusi lain untuk menyelesaikan masalah yang lain, lalu kita gabung dengan solusi yang ketiga untuk menyempurnakan solusi yang sudah kita buat. Intinya kita keep it simple aja. Selanjutnya adalah explore. Seperti yang aku bilang tadi, search on di internet sama explore. Ini mirip-mirip teman-teman. Jadi misalnya search on internet itu misalnya teman-teman cuma nyari di internet dan teman-teman langsung copy aja. Jadi teman-teman istilah katanya itu copy paste program orang. Nah, kalau explore ini teman-teman itu lebih ke arah nyobain semua sintak atau nyobain semua eh, hal-hal yang bisa dilakuin oleh si program ini atau aplikasi ini. Misalnya teman-teman punya aplikasi yang lain, itu kan teman-teman bisa explore AI-nya, teman-teman bisa teman-teman coba AI-nya, teman-teman bisa bandingin sama AI yang lain, teman-teman bisa nambahin prom-promnya. Intinya teman-teman explore untuk melakukan program atau project-project yang teman-teman mau. Jadi kayak teman-teman nyoba lah terus, teman-teman terus coba explore. Dan yang keempat adalah specialize atau teman-teman spesialisasikan kemampuan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman lebih bisa dan lebih mudah paham di Python. Nah, teman-teman specialize di situ, teman-teman gunain Python terus, teman-teman lebih memperdalam apa aja yang ada di Python, library-nya apa aja, terus gimana caranya bikin website di Python gitu-gitu ya teman-teman. Jadi istilah katanya itu teman-teman paham dulu satu bahasa yang benar-benar teman ngerti, yang teman-teman benar-benar paham banget dan menurut teman-teman itu mudah. Jadi menurut aku sih itu aja ya untuk video kali ini karena juga udah 30 menit ya teman-teman. Udah sekitar 30 menitan. Jadi menurut aku cukup. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih bingung ini gimana caranya, itu gimana caranya, teman-teman bisa langsung komen di bawah aja. Nanti bakal aku bimbing banget, bakal aku jelasin lagi. Maksudnya aku kasih tahu juga ke teman-teman solusinya gimana. Karena kita juga di sini sama-sama belajar. Mungkin dari aku cukup untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa ngerti ya apa yang udah aku jelasin dan semoga juga apa namanya kita bisa sama-sama berkembang bareng dalam materi algoritma pemrograman ini, teman-teman.
Cukup dari aku, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.